Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di hari ini kita masih diberikan kesehatan. Selawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak pengawas kita yang kami sayangi, Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan pagi ini mungkin tidak akan banyak mukadimah yang akan kami sampaikan. Ini adalah kegiatan loka karya kita. Dalam agenda pembelajaran kita adalah pembelajaran mendalam atau deep learning, ditambah dengan kegiatan lainnya nantinya. Learning itu sendiri karena dia ada 3 prinsip, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya waktu dan tempat kita silakan kepada Bapak pengawas kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur hari ini kita diketemukan kembali dalam suasana cuaca yang cerah. Sejarah hati kita bersama. Kemudian kegiatan ini dalam amal aja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salam dan salam kita berikan kepada umat Islam dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menurunkan kita. Bapak Ibu, Korea sesuai dengan undangan yang sudah ada, bahwa kita membahas tentang pembelajaran mendalam atau tadi sudah katakan penting, tapi kita lebih memilih pembelajaran mendalam daripada rekening, karena dalam buku yang Bapak baca itu sekarang memang diarahkan ke pembelajaran mendalam, walaupun istilah-istilah sebenarnya masih istilah rekening. Nah, termasuk yang dikatakan 3 prinsip tadi, mindful, meaningful, dan joyful itu, atau sekarang mulai disebut dengan triful. Ya. Lalu setiap pokok kerja itu kita harus berangkat dari rapor pendidikan. Nah, dana bos tidak boleh digunakan kecuali memang mengarah pada tindak lanjut dari rapor pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengadakan kegiatan lokal karya dengan topik pembelajaran deep learning. Salah satu pendekatan yang mulai diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Melalui pembelajaran mendalam, siswa didorong untuk berpikir kritis, menghubungkan berbagai disiplin ilmu, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mendalam memiliki 3 prinsip: mindful, berkesadaran, di mana siswa diajak untuk benar-benar hadir dalam proses belajar, memahami apa yang mereka pelajari, dan menyadari manfaatnya. 2. Meaningful, bermakna. Materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingatnya. 3. Joyful, mengembirakan.
Pembelajaran dibuat lebih menarik dengan berbagai metode interaktif seperti diskusi, proyek, kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran mendalam ini adalah untuk mencapai 8 dimensi dalam profil lulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. Berarti itu silakan diatur. Kalau mau bisa dikeluarkan matematika tertentu dan kembang lebih penting, silakan dilakukan. Karena yang tahu kedalaman materi cuma guru mapel. Nah, kalau itu guru mapel diharapkan benar-benar mengetahui di mapel masing-masing mana yang esensial, mana yang tidak esensial. Kalau mau tidak esensial, boleh katakan di pembelajaran mendalam itu sangat memungkinkan. Karena di sini katakan materi bukan utama proses, lebih utama daripada hasil prinsip kurikulum merdeka itu dipakai di sini. Jadi pembelajaran mendalam itu bisa seperti tadi. Berarti untuk materi yang disampaikan tadi itu kan butuh waktu lebih lama. Nah, ketika butuh lebih lama, karena siswa merasa belum siap dan dia ingin mencari informasi atau masih ingin bertanya, ingin penjelasan dari kawannya atau dari guru, berarti kan itu yang mengeksplorasi. Itu mendalam sebenarnya. Nanti apakah seluruh TP harus diuji di asesmen? Tidak. Jangan paksakan seluruh TP harus diuji di asesmen. Nah, karena itu ketika di materi seperti tadi, materinya apa misalnya tadi? Yang untuk itu. Misalnya mengenai membuang. Misalnya kita pengembang. Ketika perlu membutuh waktu lebih lama, berarti itu kan sangat esensial. Apalagi jika bangun ruang itu benar-benar terkait dengan kehidupan nyata. Nah, kalau ketika terkait dengan kehidupan nyata, berarti itulah sebenarnya pembelajaran mendalam. Ada beberapa strategi yang akan kami terapkan di sekolah. Yang pertama itu menajamkan materi yang esensial dalam capaian pembelajaran seperti mengutamakan materi yang paling penting. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar seperti kami akan mengurangi ceramah atau satu arah dalam proses belajar di dalam kelas, di mana memberikan waktu dan peluang untuk mengeksplorasi materi dan berdiskusi dengan menggunakan model pembelajaran seperti PJBL, PBL, dan inquiry. Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya internet, kami dapat mencari beragam model ajar, misalnya ilustrasi, infografis, audio book, dan video. Keempat, kami melaksanakan asesmen otentik dan holistik.
di mana asesmen bukan hanya pada hasil belajar, melainkan pada proses belajar siswa. Asesmen formatif memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif melaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Asesmen juga dapat menjadi sasaran refleksi bagi siswa maupun guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan menerapkan ragam teknik dan instrumen asesmen dengan menambahkan soal-soal hot atau higher order thinking skill. Kelima, mendorong proses refleksi. Refleksi adalah proses saat siswa mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Dalam refleksi, siswa menerima umpan balik yang spesifik dan relevan dari guru, teman dengan menanamkan konsep growth mindset atau pola pikir bertumbuh dengan melakukan refleksi diri. Keenam, membangun kolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai pihak. Bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain yang terkait untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek atau berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat agar apa yang dapat diajarkan di sekolah sesuai dengan praktik kehidupan nyata di dalam keluarga dan di masyarakat. Pembelajaran mendalam itu pendekatan, bukan kurikulum. Jadi walaupun dari isi kurikulum berubah, tidak. Kurikulum tetap pakai kurikulum merdeka. Nah, di pendekatan pembelajaran mendalam ini, ya, itu ada prinsip ya. Yang pertama, mindful, wasteful. Nah, ikan berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Kalau kita bisa menciptakan itu, berarti kita telah melakukan pembelajaran mendalam atau deepening. Nah, dengan harapan yang hadir jangan tahu pengertian atau definisi, tapi tahu cara menerapkan. Nah, apakah dengan hadirnya pendekatan deepening ini mengubah modul? Tidak. Sistematika modul, sistematika pembelajaran tidak berubah, tetap kedahuluan, inti, penutup. Apa yang membedakan? Cara. Karena mendekatkan cara mendekatkan diri, cara mendekatkan materi kepada siswa, dan itu dilakukan oleh guru. Nah, kalau kita bisa melakukan hari ini, dianjurkan pendekatan dan atau pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran itu nyaris atau bersama dengan saintifik dipadu dengan diferensiasi karena tetap berpusat pada siswa. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Fuzzy.